Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 15 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Tema renungan saat ini adalah terimalah sesamamu apa adanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam kehidupan sosial yang kita jalani, terkadang keberadaan orang-orang di sekitar kita membuat kita merasa terusik. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel, di mana Tuhan ingin membentuk dan menguji bangsa ini menjadi suatu bangsa yang kuat, baik secara mental maupun secara rohani. Pada suatu masa di mana bangsa Israel belum menjadi kerajaan, yaitu pada zaman pendudukan Kanaan, Tuhan membiarkan bangsa tersebut dicobai. Tuhan ingin melatih bangsa itu menjadi bangsa yang kuat, mampu berperang dan mengandalkan Tuhan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Di samping itu Tuhan juga ingin menguji hati bangsa Israel. Apakah mereka masih berpaut sepenuhnya kepada Tuhan walaupun situasi sulit datang menghimpit. Namun sangat disayangkan karena dalam situasi seperti itu tindakan umat Israel mengecewakan Tuhan. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Hakim-Hakim 3 ayat 6. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang menjengkelkan, sirik, dan suka menekan berada di sekitar kita? Tetapi ingatlah selalu bahwa tidak jarang Tuhan mengajar kita melalui kondisi-kondisi sulit yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu mengeluh dengan keberadaan mereka. Saat bertemu dengan orang yang selalu menyakiti hati kita, sapalah dengan tersenyum. Bukanlah melalui dia Tuhan menjadikan kita orang yang sabar dan kuat. Saat bertemu dengan orang yang pernah mengkhianati kita, baik-baiklah berbincang dengannya. Karena jika bukan karena dia, kita akan terlalu mudah percaya kepada semua orang. Memang sulit melakukan semuanya ini dengan kekuatan kita. Untuk itu mintalah kekuatan dan kemampuan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jika kita mampu melalui kondisi yang sulit dengan kemenangan, maka kita sudah maju selangkah secara rohani. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, oleh karena itu jika ada orang-orang yang membuat kita kesal, pandanglah mereka sebagai alat Tuhan. Hanya dengan sikap menerima, bersyukur dan mau belajar melalui kesulitan yang ada, kita akan mengalami kemenangan. Petiklah manfaat dari setiap situasi yang kita alami. Mari kita bangun karakter sabar agar kita mampu mengatasi setiap perjumpaan dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Karena melalui cara tersebut
iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang selalu bersyukur dan mau menerima setiap pribadi yang ada di sekitar kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi permasalahan dan kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami ingin serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.